Ya, Ya, Bu. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan daring kali ini untuk mata kuliah PLS kelas A pertemuan ke-10 yang dapat tugas kelompok 7 kalau tidak salah. Kelompok 7 mahasiswanya sudah hadir. Izin menjawab, Pak. Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Iya, Pak. Terakhir kelompok 5 yang presentasi, jadi sekarang kelompok 6, Pak. Ini pertemuan keberapa ini? Ya. Pertemuan keberapa sekarang? Sekarang pertemuan keberapa? Bentar, Pak. pertemuan ke-10, Pak. Kelompoknya siapa namanya? Apa kita pernah kosong? Pernah, Pak. Sebelum UTS itu seharusnya kita presentasi tapi kosong, Pak. Bapak hadir nggak? Tidak hadir, Pak. Tapi kok nggak ada yang ngasih tahu ya? Oh, berarti sekarang pertemuan berarti ada yang terlewati ya. Nah, kalau begitu kelompok 6 dan kelompok 7 ada hari ini dipresentasikan semua. Oke ya. Jadi ini kelompok 6 dulu. Kelompok 6-nya ada? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kelompok 7-nya ada? Ada, Bapak. Ada. Jadi nanti begini. Nanti setelah ini ada forum itu yang didiskusikan setelah ini pada pertemuan 10 yang didiskusikan kelompok 7. Nanti pada pertemuan 9 nanti yang didiskusikan, saya coba lihat dulu ya Fiklasnya. Fiklasnya kok saya lupa. Fiklas sekarang pertemuan 10. Pertemuan 10, pertemuan 9, pertemuan 8, ini pertemuan, nah, pertemuan 8, pertemuan 8, pertemuan 7, pertemuan 7, oh iya, baik. Kalau Fiklasnya sudah dibuat ini ya, Fiklasnya semua sudah dibuat dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 ada semua. Tapi Bapak nggak ingat kalau pernah tidak hadir gitu. Jadi tidak hadirnya pada pertemuan keberapa ya? Halo? 1 minggu sebelum PS, Pak. Ya, diulang. Pertemuan ke-8, Pak. Pertemuan yang Bapak tidak hadir pertemuan ke-8. Iya, Pak. Nah, Bapak di chat juga Ya. tidak ada kabar, Pak. gimana? Bapak waktu itu di chat juga tidak ada kabar, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Iya Pak, sebelumnya udah ngechat Bapak, tapi Bapak off pas itu Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi yang sempat kosong pertemuan ke kelompok 6 ya, yang belum presentasi berarti ya. Iya, Pak. Kalau Bapak membacanya, memahaminya sekarang kelompok 7. Baik, nggak apa-apa. Jadi hari ini kelompok 6 dan kelompok 7 presentasi, gitu ya. Nanti di forum ini, di forum pertemuan 10,
itu untuk membahas pertemuan yang sekarang, kelompok 7. Nah, yang di pertemuan ke-8, ya, pertemuan ke-8, pertemuan ke-9-nya kan UTS. Pertemuan ke-8 nanti ada itu forum diskusi yang didiskusikan materi kelompok 6, gitu ya. Waktunya nanti diperpanjang. Kalian hari ini setelah ini masih ada kuliah? Tidak ada, Pak. Setelah ini tidak ada mata kuliah ya. Iya, Pak. Kalau begitu nanti untuk forum diskusinya dua-duanya Bapak buka sampai pukul 5:30 ya. Sampai baik, menjelang. Ya, sampai pukul 5:30. 17:30 nanti forum diskusinya Bapak buka sampai 17:30 gitu ya. Baik. Jadi sekarang silakan yang presentasi kelompok 6 dulu. Setelah kelompok 6 baru kelompok 7. Ya. Kelompok 7 nanti juga pokoknya setelah selesai tutup terus langsung kelompok 7. Jadi yang presentasi hari ini 6 dan 7. Silakan kelompok 6. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tabi pun. Ya pun. Iya pun. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Bapak Ismu Wahyudi, SPD MPD, SPD MPPIS, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium sains, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Puspita Triwijaya dengan NPM 2113022075 selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Hari ini presentasi pada mata kuliah PLS akan disampaikan oleh kelompok 6 terlebih dahulu yang beranggotakan yang pertama ada Iwayan Widya Wedana dengan NPM 2113022009, Puspita Triwijaya dengan NPM 2113022075. Yang terakhir ada Rahma Widiati dengan NPM 2113022039. Rangkaian acara yang akan kita laksanakan yang pertama ada sesi pembukaan, sesi penutup. Baiklah teman dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Materi pertama yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu. Baik, sebelumnya apakah suara saya putus-putus?
Baik, teman-teman. Apakah suara saya masih putus-putus? Tidak. Sudah tidak, Diana Puspita. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Mohon maaf atas terkendalanya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Ruang dimaksud dapat berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap atau alam terbuka, misalnya kebun botani. Pada pembelajaran sains, termasuk fisika, di dalamnya keberadaan laboratorium menjadi sangat penting. Pada konteks proses belajar mengajar sains di sekolah, seringkali istilah laboratorium diartikan dalam pengertian sempit, yaitu suatu ruangan yang di dalamnya terdapat sejumlah alat-alat dan bahan praktikum. Atas dasar inilah pembahasan kita tentang pengelolaan laboratorium akan dibatasi pada laboratorium yang berupa ruang tertutup. Baik, desain denah ruang laboratorium. Yang pertama ada letak laboratorium, yang kedua ada luas ruangan laboratorium, yang ketiga peralatan laboratorium, dan yang keempat banyaknya laboratorium. Yang pertama kita bahas yaitu letak laboratorium. Letak terhadap lingkungan, sebaiknya letak laboratorium dengan arah utara selatan karena bersangkutan dengan pemasangan jendela atau jumlah jendela yang diperlukan. Nah, letak dari masing-masing laboratorium atau science block sebaiknya letak ruangan untuk laboratorium biologi, fisika, kimia, dan IPBA berada dalam suatu ruangan, namun tetap dipisahkan oleh pembatas ruangan. Hal ini sangat menguntungkan sebab dapat mengurangi keadaan ya. Ruangan untuk kegiatan belajar mengajar di mana perlengkapan laboratorium seperti meja, kursi, lemari, dan rak ada di dalamnya. Sedikitnya 2,5 meter persegi untuk tiap siswa. Nah, jadi untuk laboratorium untuk kapasitas 40 siswa diperlukan luas lantai 2,5 kali 40 meter persegi, sama dengan 100 meter persegi. Nah, jadi sedikitnya kan ada 40 siswa di dalam suatu kelas. Nah, jadi ada meja, ada ruang belajar, jadi satu orang itu membutuhkan 2,5 meter persegi, itu sedikitnya. Jadi 2,5 meter persegi itu dikali dengan 40 siswa, jadi 100 meter persegi. Dengan ukurannya misalkan, ini salah satu contohnya, antara lain 8 kali 13 meter persegi atau 9 kali 11 meter persegi. Nah, bentuk ruangan bisa berbentuk persegi panjang, namun bentuk ruangan yang panjang membuat jarak antara guru dan siswa di belakangnya menjadi jauh. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, disarankan agar ruangan berbentuk bujur sangkar. Nah, jadi kalau misalkan persegi panjang, yang di belakangnya nggak kelihatan gurunya tuh ngomong apa atau sedang mempraktekkan apa. Untuk mengatasi tersebut, sebaiknya kita menggunakan ruangan yang berbentuk bujur sangkar. Nah, di dalam laboratorium kita memerlukan gudang. Gudang ini berguna untuk menyimpan alat-alat, peralatan, dan bahan-bahan yang belum digunakan. Untuk gudang diperlukan ruangan yang agak besar, minimal 5 kali 4 meter persegi, untuk dapat menyimpan lemari atau zat-zat kimia, serta barang-barang yang diperlukan, ya, barang-barang alat-alat. Next. Nah, kita lanjut ke peralatan laboratorium.
Nah, peralatan laboratorium, walaupun ada perbedaan jenis laboratorium, yaitu fisika, kimia, biologi ya, tetapi ada fasilitas laboratorium umum yang seharusnya ada di setiap laboratorium, seperti meja, baik untuk guru maupun murid, lemari untuk menyimpan perlengkapan, lemari gantung atau lemari bawah meja juga dapat membantu untuk menghemat ruangan yang dibutuhkan. Nah, bak cuci pada meja, listrik, dan gas. Nah, jadi ada di dalam laboratorium ini harus ada barang-barang atau benda-benda yang saya sebutkan tadi ya. Jadi setiap laboratorium baik fisika, kimia, biologi harus ada alat-alat yang saya sebutkan tadi. Next. Nah, banyaknya laboratorium. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan banyaknya laboratorium sekolah adalah yang pertama, banyaknya kelas yang akan menggunakan laboratorium. Selanjutnya, atau yang kedua, ada kurikulum yang berlaku, kurikulum tradisional atau modern. Yang ketiga, ada lamanya gedung sekolah yang digunakan dalam seminggu. Next. Nah, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Wayan. Kepada Wayan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada desain ruang dan keselamatan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh perancang agar laboratorium sekolah menjadi tempat yang lebih aman bagi siswa dan guru yang bekerja di dalamnya, yaitu yang pertama ada keadaan ruang yang harus ditata sedemikian rupa sehingga guru yang bertugas dalam laboratorium dapat melihat semua siswa yang bekerja di dalamnya. Jika laboratorium akan dilengkapi dengan meja demonstrasi, letak meja tidak boleh lebih dari 2 meter dari siswa agar siswa dapat mengamati demonstrasi. Selanjutnya ada lantai laboratorium tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan-tumpahan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Selanjutnya ada alat-alat atau benda yang dipasang di dinding tidak boleh menonjol sampai ke bagian ruang tempat siswa berjalan dan sirkulasi alat. Selanjutnya ada lantai sirkulasi tempat siswa berjalan dan alat-alat dipindahkan di dalam laboratorium tidak boleh jalan yang dapat menyebabkan siswa dan guru tersandung. Jendela harus dapat dibuka atau ditutup oleh siswa tanpa siswa harus naik ke tempat duduk atau meja. Setiap ruangan laboratorium dilengkapi 2 pintu yang ukurannya cukup besar dan yang membuka keluar. Diposisikan dekat ujung-ujung ruang. Lebih baik lagi jika kedua pintu tersebut terletak menyilang, sehingga memudahkan siswa keluar dari dalam ruang bila terjadi bencana. Keperluan akan pintu yang membuka keluar memudahkan orang-orang untuk mendobrak pintu keluar dalam keadaan darurat. Selanjutnya, setiap ruang laboratorium memerlukan ventilasi yang baik. Selain itu, diperlukan juga ventilasi paksa atau forced ventilation, menggunakan kipas angin, listrik, dan lemari asap terutama di laboratorium kimia yang banyak menghasilkan gas. Saluran listrik, gas, dan air ke laboratorium harus memiliki saklar yang mudah dicapai guru dan siswa sehingga bila terjadi bahaya dapat segera dihentikan. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan kotak P3K yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Selanjutnya, ruang kerja dan persiapan guru. Ukuran ruang kerja dan persiapan guru tergantung pada cara memfungsikan laboratorium, tradisional atau non-tradisional. Bila yang digunakan laboratorium tradisional, ruang yang diperlukan cukup hanya seorang guru, sebab biasanya hanya seorang guru yang bertugas sebagai pemimpin atau pengelola laboratorium. Ukuran minimum 2 x 3 meter.
Bila yang digunakan laboratorium non-konvensional, diperlukan ruang kerja yang lebih luas, sebab diperkirakan bahwa semua guru yang mengajar akan sering berada di laboratorium. Untuk satu laboratorium, ruang kerja dan persiapan harus mencukupi minimal untuk 2-3 orang, yang meliputi ruang untuk meletakkan meja, dan meja melakukan percobaan. Luas ruang ini sekitar 3 kali 4 meter. Selanjutnya ada ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Asas pokok yang perlu diperhatikan dalam merancang ruang tempat penyimpanan alat dan bahan adalah: yang pertama, alat mudah ditemukan; yang kedua, tempat menyimpan tidak membahayakan pemakai dan tidak membahayakan alat itu sendiri. Ada 3 cara yang dapat ditempuh dalam menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium sekolah, yaitu: yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Yang kedua, semua alat dan bahan disimpan di ruang laboratorium siswa, juga menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Akibatnya, luas ruang laboratorium siswa harus lebih besar daripada yang disarankan di atas, sebesar ruang yang diperlukan lemari dan rak yang akan digunakan. 3. Kombinasi kedua cara disebut di atas dengan pengaturan tertentu. Pengaturan itu misalnya, alat dan bahan yang relatif sering digunakan dan yang tidak berbahaya ditempatkan di ruang laboratorium siswa yang menggunakan lemari atau rak, sedangkan alat-alat lain disimpan di dalam ruang khusus. Selanjutnya ada ruang praktikum. Beberapa fasilitas yang harus dimiliki di ruang praktikum adalah: yang pertama, instalisasi listrik. Terdapat beberapa stop kontak sebagai pelengkap fasilitas praktikum, khususnya praktikum yang memerlukan listrik. Terdapat 1 buah stop kontak di setiap bawah meja praktikum dan pemasangannya sudah dilindungi, sehingga tidak akan berbahaya bagi siswa yang sedang praktikum. Yang kedua, instalasi air. Dengan bak penampung atau wastafel yang berfungsi dengan baik dan cukup untuk mendukung kegiatan praktikum yang memerlukan air, minimal disediakan 2 buah wastafel atau keran. Yang terakhir ada instalasi limbah. Untuk manajemen pembuangan limbah atau sampah, limbah dikategorikan atas limbah logam, limbah plastik, dan organik. Cukup sekian penjelasan presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wayan. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Rahma. Kepada Saudara Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ruang guru. Ruang guru di laboratorium adalah ruangan di mana tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru. Ruang ini sering digunakan sebagai tempat guru meletakkan tugas laporan percobaan siswa, buku petunjuk KIT, tempat khusus berbagai kerja lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Next. Selanjutnya, ruang persiapan. Ruang yang diperkirakan akan memerlukan lahan seluas 20% dari luas bangunan laboratorium. Ruang persiapan berfungsi sebagai tempat guru atau petugas laboratorium melakukan persiapan alat sebelum dilaksanakannya percobaan oleh siswa. Selain itu juga ruang ini digunakan untuk uji coba kelayakan alat dan dijadikan ruang perawatan alat-alat laboratorium yang baru saja digunakan atau pembersihan alat-alat laboratorium. Next. Selanjutnya, ruang penyimpanan atau gudang. Ruang penyimpanan barang di laboratorium sering disebut gudang laboratorium. Luas ruang penyimpanan atau gudang hampir sama dengan luas ruang persiapan.
Gudang ini dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan akhir dari alat-alat laboratorium. Artinya, ruang ini digunakan untuk penyimpan alat yang tidak sedang digunakan. Beberapa fasilitas dan desain untuk gudang laboratorium adalah next. Pintu gudang hanya satu yang dihubungkan langsung dengan ruang persiapan. Hal ini dikarenakan demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan alat-alat gudang di dalam ruang persiapan. Dilengkapi dengan instalasi listrik dan perlu dibuat sirkulasi udara yang baik agar alat yang ada di dalam terjaga dan ruangan tidak pengap. Memerlukan fasilitas seperti rak penyimpan, seperti almari dan rak untuk penyimpanan alat-alat dan bahan-bahan. Perabot bisa diletakkan di samping dinding ruangan. Next. Selanjutnya, pengelompokan alat dan bahan. Alat-alat optik seperti lup, mikroskop sesuai dengan perlengkapannya, kaca benda, kaca penutup, kit pemeliharaan mikroskop, binokuler, kamera, dan proyektor. Alat-alat dan wadah dari kaca, dari porselen atau plastik, yang tidak mudah terkorosi seperti gelas kimia, labu Erlenmeyer, gelas ukur, labu volumetrik, cawan Petri, tabung reaksi, pipet, buret, botol tetes, pelat tes, lumpang, dan alu. Alat-alat bantu seperti sumbat karet, sumbat gabus, pelubang gabus, spatula, sikat tabung reaksi, dan sikat buret. Next. Alat-alat bedah dan pengarat seperti jarum, panji bedah, gunting, pinset, pisau, dan mikroton. Alat peraga dan model seperti mikroslide, slide 35 mm, model-model, kerangka, terso, kotak genetika, dan karta. Alat-alat ukur seperti neraca, termometer, hygrometer, jam henti atau stopwatch, dan respirometer. Alat-alat penopang atau penumpu seperti statik dan alasnya, klem, boset, kaki 3, kasarak tabung reaksi, dan mikraton. Next. Alat pemanas seperti pembakar spiritus, pembakar bensin, dan kompor gas. Alat-alat untuk kegiatan lapangan seperti kuadrat, jala pantan, komparator lingkungan, dan vaskulum. Bahan-bahan kimia untuk biologi. Jika bahan-bahan kimia perlu diletakkan di laboratorium biologi. Alih-alih laboratorium kimia. Next. Kesimpulan, laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Fungsi dan manfaat laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmat telah menyampaikan materinya. Untuk itu, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator kelompok 7, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator kelompok 6. Selanjutnya akan kami lanjutkan kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, salah satunya itu nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di keluarga yang insyaallah dirahmati olehnya.
Salam serta salam tak lupa kita sanjung agung besarkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Yang kami hormati Bapak Dr. Chandra Ertikanto MPD dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Al-Mutakov dengan NPM 2113022051. Dan ada dua rekan saya yaitu Salsabila dengan NPM 2113022001, Amanda Ramadana dengan NPM 2113022021. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Sebelumnya, rumusan masalah yang telah dibuat di PowerPoint adalah apa pengertian dari alat laboratorium IPA, yang kedua apa saja fungsi alat laboratorium, yang ketiga apa saja peralatan laboratorium, yang keempat bagaimana pemeliharaan cegah alat-alat khusus, yang kelima apa pengertian perawatan alat laboratorium IPA, yang keenam apa saja jenis perawatan alat laboratorium IPA, dan yang terakhir bagaimana tujuan dari perawatan alat laboratorium IPA. Baik, langsung saja ke materi pertama. Kepada Salsabila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Salsabila. Terdengar jelas, Salsa. Baik, terima kasih. Yang pertama, materi pertama adalah apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Menurut Tanida Journal Volume 2 nomor 2 tahun 2014, dan di dalam laboratorium tentunya terdapat alat-alat laboratorium. Apa itu alat laboratorium IPA? Alat laboratorium IPA merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Contoh alatnya seperti pinset, pembakas spiritus, termometer, stopwatch, tabung reaksi, gelas ukur, jangka sorong, dan mikroskop. Alat yang digunakan secara tidak langsung di dalam praktikum merupakan alat bantu laboratorium seperti tang, obeng, pemadam kebakaran, dan kotak pertolongan pertama. Fungsi alat laboratorium. Menurut Lantanida Journal Volume 2 nomor 2 tahun 2014 disebutkan memiliki fungsi memiliki 8 fungsi, yaitu pertama, sebagai media untuk menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan alat laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi. Ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi keilmuan lainnya untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai
macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan. Yang kelima adalah memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan, sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba, maupun eksperimentasi. Keenam, fungsi alat laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Ketujuh, fungsi alat laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Yang terakhir, fungsi alat laboratorium sebagai menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Peralatan laboratorium terbuat dari gelas. Alat laboratorium yang terbuat dari bahan gelas mempunyai karakteristik khusus, misalnya tahan panas yang ditandai dengan Pyrex, tanda dagang trademark suatu perusahaan pembuat alat-alat gelas. Selain itu, bahan gelas seperti borosilikat dan soda lime merupakan bahan gelas yang mempunyai karakteristik tertentu. Di dalam PPT terdapat gambar-gambar mengenai alat laboratorium yang terbuat dari gelas. Yang pertama adalah labu takar yang memiliki fungsi untuk menakar volume zat kimia dalam bentuk cair pada proses preparasi larutan. Alat ini tersedia berbagai macam ukuran. Lalu yang kedua ada gelas ukur, memiliki fungsi untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Alat ini mempunyai skala, tersedia bermacam-macam ukuran, tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut dalam kondisi panas. Yang ketiga ada gelas beker. Alat ini bukan alat mengukur, walaupun terdapat skala, namun alatnya cukup besar. Digunakan untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan kimia, untuk menguapkan solvent atau pelarut, atau untuk memekatkan. Lalu yang keempat ada pengaduk gelas, digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan kimia pada waktu melakukan reaksi kimia. Selanjutnya yang kelima ada corong. Fungsinya untuk menolong pada saat memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol, labu ukur, buret, dan sebagainya. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Alat ini bukan alat mengukur, walaupun terdapat skala pada alat gas tersebut, digunakan untuk tempat zat akan dititrasi, kadang-kadang boleh juga digunakan untuk memanaskan larutan. Next slide. Selanjutnya ada tabung reaksi. Memiliki fungsi tempat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil dan wadah untuk perkembangbiakan mikroba. Kedelapan ada kuvet. Digunakan sebagai tempat sampel untuk analisis dengan spektrofotometer. Yang kesembilan ada gelas arloji. Digunakan untuk tempat zat yang akan ditimbang. Yang ke-10 pipet tetes.
Digunakan untuk mengambil bahan berbentuk larutan dalam jumlah yang kecil. 11 ada pipet ukur. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Yang ke-12 ada pipet gondok. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Yang ke-13 ada buret. Digunakan untuk melakukan titrasi. Zat yang digunakan untuk menitrasi ditempatkan dalam buret dan dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui keran. Lalu yang keempat ada labu destilasi. Digunakan sebagai bagian perangkat alat penyuling. Next slide. Yang ke-15 ada corong pisah. Untuk memisahkan campuran larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda berdasarkan berat jenis. Yang ke-6 ada bejana pewarnaan staining jar. Digunakan untuk proses pewarnaan dalam pembuatan preparat mikroskopis. Selanjutnya yang ke-17 ada botol pereaksi, berfungsi untuk menyimpan pereaksi. Yang ke-8 ada desikator, tempat untuk menyimpan sampel yang harus bebas air, mengeringkan padatan, dan proses penghampaan. Ke-19 ada labu didih, untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Ke-20 ada botol timbang. Biasanya digunakan di dalam menentukan kadar air suatu bahan. Selain itu digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair dan pasta. Yang terakhir ada kondensor. Digunakan sebagai pendingin uap panas sebagai digunakan dalam proses destilasi. Selanjutnya, alat-alat dari kaca, terutama wadah, perlu dibersihkan dengan baik sehabis digunakan. Jika tidak, lama-kelamaan benda-benda dari kaca akan tercemari bahan-bahan kimia yang tidak diinginkan, sehingga tidak dapat dianggap bersih. Pembersihan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen. Ketentuan yang harus diperhatikan untuk dipatuhi pada pemeliharaan alat. Yang pertama, alat dari gelas dibersihkan dengan sabun deterjen dengan menggunakan sikat yang sesuai. Misalnya buret dengan menggunakan sikat yang panjang. Yang kedua, alat gelas yang telah bersih dapat diketahui bila seluruh alat menjadi basah, membentuk semacam lapisan film yang tipis. Bila alat tersebut belum bersih, akan tampak kumpulan air pada permukaan alat. Yang ketiga, minyak atau kerak tertinggal pada gelas dapat dibersihkan dengan merendam gelas selama semalam pada larutan pembersih. Misalnya asam sulfat pekat 1 bagian dan kalium kromat 3% aki 9 bagian. Setelah gelas direndam, kemudian dicuci dengan air mengalir. Yang keempat ada alat gelas yang telah bersih perlu dikeringkan terlebih dahulu pada rak pengering sebelum disimpan. Next slide. Alat-alat dari logam. Alat-alat laboratorium logam terbuat dari bahan besi atau kuningan. Khusus bahan besi digunakan biasanya terbuat dari besi cor agar tidak cepat berkarat. Alat laboratorium juga ada yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan nikel atau krom. Selain itu, terdapat alat yang bahannya terbuat lebih dari satu bahan, misalnya besi dan porselen. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan kepada Amanda. Kepada Amanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 1, yaitu
Alat-alat logam juga akan lebih aman jika diletakkan atau disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan bebas dari uap yang korosif. Alat logam, misalnya statif, batang statif, tidak perlu dilepas dari dasar yang statif. Tidak perlu dilepas dari dasar statif dan diletakkan di atas meja. Alat logam yang sejenis disimpan pada tempat yang sama dan diusahakan agar tetap dalam keadaan kering. Ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan beker gelas. Alat yang memiliki botol relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Berikut merupakan alat-alat yang terbuat dari bahan logam. Yang pertama yaitu ada kasa asbes. Seperti pada gambar berikut. Fungsinya untuk dasar pemanasan. Kemudian yang kedua ada klem. Berfungsi untuk menjepit tabung reaksi atau labu Erlenmeyer kecil. Kemudian yang ketiga ada pembakar Bunsen. Berfungsi sebagai alat pembakar. Yang keempat yaitu statif dan batang statif yang memiliki fungsi untuk memasang klem. Yang selanjutnya ada tang crucible yang berfungsi untuk menjepit crucible. Yang keenam ada kaki tiga atau tripod yang berfungsi sebagai dasar pemanasan yang diletakkan di atas kaki tiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada alat-alat bergerak atau alat tak permanen. Alat tak permanen dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang pernah dijelaskan sebelumnya. Alat-alat tidak permanen dapat berupa alat ukur yang dapat disetting dalam lebih dari satu macam percobaan. Aksesoris yang dapat digunakan pada lebih dari satu alat yang lain, aksesoris untuk satu alat tertentu, satu set percobaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, komponen-komponennya. Satu set perangga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi komponen-komponennya. Kemudian yang selanjutnya, alat-alat tidak permanen hendaknya disimpan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang sudah ditentukan. Alat-alat tidak permanen yang berupa set percobaan atau set perangga jangan sampai komponen-komponen atau aksesoris-aksesorisnya tercerai-berai. Untuk itu, maka setiap set percobaan atau set perangga dapat disimpan di satu tempat sekaligus, misalnya disimpan dalam satu kotak atau dus. Berikut merupakan alat-alat atau aksesoris yang tidak permanen. Yang pertama ada kotak cahaya yang memiliki fungsi sebagai sumber cahaya. Kemudian ada diafragma celah lebar dan 5 celah sebagai penyekat cahaya atau pembentuk benda dalam percobaan. Kemudian ada diafragma 1 dan 3 celah yang berfungsi sebagai penyekat atau pembentuk benda dalam percobaan. Yang keempat ada diafragma anak panah, yaitu berfungsi sebagai pembentuk bayangan. Berfungsi sebagai pembentuk bayangan anak panah. Kemudian yang kelima ada cermin kombinasi digunakan untuk mengetahui jalannya sinar yang dilakukan dalam percobaan. Yang selanjutnya ada loop yang digunakan untuk mengamati benda kecil agar tampak lebih besar. Kemudian ada kaca plan paralel yang berfungsi sebagai keping kaca 3 dimensi yang kedua sisinya dibuat sejajar untuk mengamati pembiasan cahaya yang dibentuk oleh benda. Kemudian yang selanjutnya ada cermin datar yang digunakan untuk membentuk bayangan atau memantulkan cahaya. Kemudian yang selanjutnya ada lensa digunakan untuk membiaskan cahaya.
Yang selanjutnya ada cermin cekung yang digunakan untuk membentuk bayangan yang diperbesar. Kemudian ada cermin cembung yang digunakan untuk membentuk bayangan yang kecil. Yang selanjutnya ada prisma, merupakan bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan ditutupi detik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Kemudian yang ke-13 ada layar putih, memiliki fungsi sebagai tempat untuk menangkap cahaya yang dihasilkan dalam percobaan. Yang ke-14 ada cakram optik, digunakan untuk menentukan sudut dalam percobaan. Yang ke-15 ada meja optik, yang digunakan untuk mengamati lintasan cahaya kompatibel dengan rel presesi. Yang selanjutnya ada pemeliharaan cegah beberapa alat khusus. Yang pertama ada ampermeter dan voltmeter. Yang pertama, jangan menghubungkan ampermeter langsung antara terminal dengan terminal sumber tegangan, sebab ampermeter memiliki tegangan yang sangat kecil. Kemudian yang kedua ada, pada waktu menggunakan ampermeter atau voltmeter yang memiliki rentang ukur banyak atau multi-rank, mulailah dengan menggunakan rentang yang paling tinggi atau yang diketahui dengan lebih pasti tinggi daripada nilai besaran yang hendak diukur. Kemudian yang ketiga ada ketika siswa pertama kali menggunakan alat ukur listrik, diwajibkan siswa meminta guru untuk memeriksa rangkaian yang dibuatnya sebelum mengalirkan arus. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada simpanlah alat-alat ukur listrik di tempat yang kering atau tidak lembab dan bebas dari uap korosif. Kemudian yang kedua ada galvanometer. Galvanometer ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan arus yang sangat lemah atau kecil, bukan untuk mengukur kuat arus. Perawatan cegah A, C, dan D untuk ampermeter dan voltmeter masih perlu digunakan. Untuk menghindari galvanometer terkena beban yang terlalu besar, maka pada permukaannya galvanometer diberikan pencabang sehingga jarum galvanometer tidak menyentak melewati rentang maksimumnya. Kemudian, jika galvanometer hendak dipindahkan atau diangkut dengan kemungkinan terjadinya guncangan-guncangan, pada waktu diangkut, galvanometer perlu diberi pencabang berupa kawat penghantar biasa sehingga hambatannya sangat kecil. Dengan cara ini, hentakan-hentakan jarum galvanometer akan terendam oleh timbulnya arus yang berada di dalam inti kumparan. Arus eddy ini menentang gerak jarum. Yang selanjutnya ada landasan udara atau rel udara atau air track. Landasan udara atau rel udara digunakan untuk mengadakan gerak suatu benda. Peluncur silinder, hampir-hampir tanpa gesekan. Kelurusan dan kerataan landasan udara perlu dijaga dengan sebaik-baiknya dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, upayakan agar debu tidak mengotori permukaan landasan dengan jalan selalu menutup landasan dengan menutupnya setelah selesai digunakan. Kemudian, yang kedua yaitu sesekali permukaan landasan perlu dilap dengan menggunakan kain bersih dan lunak. Yang ketiga, untuk menjaga agar landasan tetap lurus, janganlah membongkar landasan dari penumpangnya. Yang keempat, jangan menggeserkan peluncur ketika udara belum ditiupkan melalui landasan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amanda atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. D. Lensa, cermin, dan benda-benda optik lainnya. Selama digunakan, gunakan alat optik sesuai dengan fungsinya dan ikuti tata cara penggunaan sesuai dengan petunjuk. Jagalah selalu agar tetap bersih, jangan kena minyak, lumpur, ataupun air, dan lain sebagainya. Perlakukan dengan cara halus, jangan sampai kena
benturan, jatuh, atau terbanting. Setelah selesai digunakan, bersihkan kembali dan masukkan ke dalam kotaknya. Bila terjadi kerusakan, jangan mencoba untuk mengatasi atau memperbaiki sendiri. Laporkan kerusakan kepada atasan. Bila alat optik dilengkapi dengan jinjingan atau sabuk, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian, dalam penyimpanan, yang pertama, ruangan yang bersih, kering, dan tidak berdebu. Yang kedua, ada pertukaran udara melalui ventilasi atau jendela. Yang ketiga, perbedaan suhu yang baik tidak melebihi 2-3 derajat Celcius dalam waktu 10 hari. Bila perbedaan tersebut melebihi 6 derajat Celcius, dapat menimbulkan kerusakan pada lensa atau prisma. Lim-lim atau semennya akan retak atau mengelupas, akibatnya benda optik tidak jernih lagi. Terdapat lampu penerangan yang dapat menghangatkan ruangan. Dalam ruangan tidak boleh terdapat bahan-bahan kimia atau asam yang dapat merusak kondisi alat optik. Selanjutnya, ruangan dilengkapi dengan termometer atau hygrometer. Lensa dan cermin perlu diperlakukan dengan baik, dengan selalu menyimpannya di tempat yang kering, tidak lembab. Next. Magnet. Cara penyimpanannya itu simpan magnet batang berpasangan dengan kutub-kutub berlawanan jenis ke arah yang sama. B. Magnet U dijaga dengan memasang sebatang penjaga dari besi lunak di antara kutub-kutubnya. C. Jangan mukul-mukul magnet, terutama dengan keras dan benda yang keras. D. Jangan memanaskan magnet lebih-lebih dengan suhu tinggi. Next. F. Mikrometroskop. Mikrometroskop, alat yang digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat keceritaan 0,01 mm. Perawatan mikrometroskop. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perawatan mikrometroskop adalah sebagai berikut. Setelah digunakan, permukaan pengukuran dan bagian-bagian lainnya dibersihkan dengan menggunakan bahan anti korosi. Bagian-bagian yang berulir harus dilumasi secukupnya dengan oli yang berkualitas tinggi. Misalnya, oli yang dipergunakan untuk jam atau arloji. Yang kedua, jika tidak dipergunakan sesudah pemakaian, mikrometer luar harus ditempatkan dalam sebuah peti kayu. Mikrometer yang lebih besar harus digantungkan dengan penunjangnya yang khusus. Ketiga, tempat penyimpanannya harus bebas dari getaran, sinar matahari langsung, dan fluktuasi temperatur. Yang keempat, batang ukur standar yang panjang harus ditempatkan dengan hati-hati supaya tidak terjadi lenturan. Next. Yang G, mikroskop. Pemeliharaan mikroskop sangat diperlukan dalam rangka kesinambungan kegiatan laboratorium yang membutuhkan mikroskop sebagai alat bantu. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pemeliharaan mikroskop. Yang pertama, mikroskop harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam dan basah. Untuk menciptakan lingkungan tempat penyimpanan mikroskop tidak lembab lemari atau kotak tempat mikroskop disimpan harus diberi gel yang bersifat higroskopis. Selain itu, dapat pula diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, sebelum menyimpan mikroskop, bersihkan selalu mikroskop yang telah dipakai. Jangan sekali-kali menyimpan mikroskop yang perapatannya masih tertinggal di atas meja mikroskop. Selain merupakan pertanda jelas satu atau kelainan, juga dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada perapatan yang pada akhirnya akan mengkontaminasi lensa. Yang ketiga, sebelum menyiapkan mikroskop, lensa objektif dari meja, perapat dengan memutar alat
pergelangan ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya, lalu dimatikan. Next. H. Termometer zat cair. A. Jangan menggunakan termometer untuk mengaduk zat cair sebab tandanya berdinding tipis. Alat termometer khusus yang boleh digunakan untuk mengaduk yang disebut dengan termometer pengaduk. B. Peringatkan siswa agar tidak memasukkan termometer ke dalam nyala api atau ke dalam yang diperkirakan suhunya lebih tinggi daripada kemampuan mengukur termometer. C. Perhatikan permukaan kaca termometer. Setelah dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usapkan kain tersebut secara perlahan. Segera simpan termometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanannya. Sebelum disimpan, sebaiknya termometer didinginkan terlebih dahulu. Simpan termometer pada lemari penyimpan yang tertutup. 3. Periksa keadaan termometer secara berkala, jangan sampai terjadi anomali pada termometer tersebut. Next. Perawatan. Pengertian perawatan. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Dalam kaitannya dengan perawatan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar perlahan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik, siap beroperasi. Di samping itu, perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menyetel atau memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah terlanjur rusak atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktikum para siswa. Next. Jenis-jenis perawatan. Yang pertama, perawatan terancam. Perawatan terancam adalah jenis perawatan yang diprogramkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan evaluasi. Perawatan terencana dibedakan menjadi dua, yakni perawatan preventif dan perawatan korektif. Perawatan preventif adalah perawatan yang bersifat mencegah, adalah sifat perawatan laboratorium yang secara sadar dilakukan melalui tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan, kemacatan, atau kerusakan peralatan laboratorium. Yang kedua ada perawatan korektif. Perawatan korektif adalah perawatan yang bersifat koreksi, yaitu sistem peralatan laboratorium yang secara sadar dilakukan melalui tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mengembalikan peralatan laboratorium pada kondisi standar sehingga dapat berfungsi normal. Yang kedua ada perawatan tidak terencana. Perawatan tidak terencana adalah jenis perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya, tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat, karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut dengan perawatan darurat. Next. Tujuan perawatan laboratorium. Perawatan peralatan laboratorium memiliki beberapa tujuan yang mencakup A. Agar peralatan laboratorium selalu prima, siap dipakai secara optimal. B. Memperpanjang umur pemakaian. C. Menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran. D. Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. E. Mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. F. Menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. G. Menghindari terjadinya kerusakan fatal. Next.
Kesimpulan pada materi ini adalah peralatan laboratorium merupakan peralatan yang biasanya digunakan dalam keadaan steril. Steril adalah suatu keadaan yang bersih dan bebas dari mikrobia yang dapat mengakibatkan gagalnya dari suatu eksperimen. Untuk mengkondisikan suatu alat laboratorium dalam keadaan steril, biasanya dilakukan sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan bahan-bahan dari mikrobia yang telah diinginkan. Tujuan pentingnya dilakukan pengenalan alat-alat laboratorium adalah agar dapat mengetahui cara-cara penggunaan alat tersebut dengan baik dan benar, sehingga kesalahan prosedur pemakaian alat dapat diminimalisir sedikit mungkin. Dengan mempelajari alat-alat laboratorium, maka kita dapat mengetahui fungsi alat tersebut, cara kegunaannya, cara sterilisasinya, dan ukuran yang sesuai dengan kegunaan masing-masing, serta dapat mengurangi kesalahan produser pemakaian. Alat-alat yang ada di laboratorium memiliki sifat mudah pecah, bening, tahan terhadap zat korosif, tahan panas, dan keras tetapi rapuh, logam, plastik, porselon, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafan majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok 8 itu didiskusikan pada pertemuan ke-10 ini. Kelompok 8 ini ya. Di pertemuan ke-8 kayaknya kalian sudah mengisi forum diskusi ya? Coba informasikan. Setelah saya buat. Mohon informasinya. Di pertemuan ke-8 sudah diisi forum diskusinya ya? Betul? Ya kalau sudah diisi nggak apa-apa. Mohon informasi. Jawab mahasiswa. Sebentar Pak, dicek dulu. Siapa yang sudah ngecek? Ya, kok belum ada yang jawab ya? Di Fiklas pertemuan ke-8, forum diskusinya sudah diisi apa belum? Izin menjawab, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah diisi ya? Iya, Pak. Oh ya sudah, artinya yang pertemuan ke-8 tidak perlu diisi ulang. Tapi materinya kan kamu membaca materi pertemuan yang atau kelompok 6 ya? Enggak jawab Iya, lagi. Mohon maaf, Pak. Hah? Waktu itu sepertinya yang tidak masuk pertemuan 9, Pak, pada saat UTS. Ya pertemuan 9 memang untuk ujian aja, untuk UTS saja. Yang katanya pertemuan ke-8. Kalau pertemuan 8, seingat saya masuk, Pak.
Jadi tetap presentasi. UTS. Yang nggak masuk yang apa? Pertemuan 9, Pak. Pertemuan 9 bukannya UTS. Coba dilihat, pertemuan 9 apa? UTS apa bukan? UTS, Pak. UTS, Pak. Ya kan sudah diisi di itu, sudah diisikan, kamu kan sudah jawab di pengumpulan tugas kan? Oh iya, Pak, pertemuan 8, Pak. Maaf, Pak. Yang tidak masuk Mana pertemuan gimana 8. maksudnya? Ya, Maksudnya jadi, gimana, Manda? ya pertemuan 8 waktu itu tidak masuk. Kemudian pertemuan 9 Nah, UTS. itu. Cuman kami Ya. sudah mengisi forum diskusinya, Pak. Baca materi yang mana? Untuk mengisi forum Pertemuan- diskusinya, materinya baca yang mana? Oh, yang ada di situ ya? Iya, Pak, yang ada di Fiklas Pertemuan sudah 8. Ya sudah. dicantumkan. Ya sudah, kalau begitu sudah, nggak usah lagi ini. Yang penting sudah dipresentasikan hari ini. Tapi yang hari ini kamu cukup menjawab pertanyaan dari kelompok. 7. Untuk pertemuan ke-10 ini materinya itu dari kelompok 7 ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya. Kelompok ganjil atau kelompok genap yang bertanya? Ganjil, Pak. Genap, Pak. Oh, genap. Genap, Pak. Ganjil atau genap? Genap, Pak. Genap, Pak. Genap ya. Ya sudah, genap. Waktunya tidak sampai sore. Waktunya sampai pukul 3:30 aja untuk mengisi forum diskusi. Paham semua? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, mahasiswa? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, Bapak akhiri dan akan kita tutup untuk Zoom-nya ini. Semoga kegiatan kita dapat dianggap sebagai kegiatan yang bernilai ibadah. Amin ya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.